Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, dalam kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan, telah kita rampungkan pembahasan kita mengenai masalah bab ibadah, yaitu hukum-hukum yang menerangkan mengenai hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai salat, mengenai puasa, mengenai zakat dan mengenai haji. Dalam kajian kita kali ini kita akan memulai pembahasan kita mengenai masalah muamalat, yaitu masalah jual beli. Yaitu jual beli ini adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Memang para ahli fikih ketika mereka menulis kitab fikih, mereka mendahulukan menerangkan pembahasan mengenai ibadah, karena ibadah adalah yang lebih penting. Hubungan kita kepada zat yang telah menciptakan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah lebih penting daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Maka dari hal ini para fuqaha mendahulukan pembahasan mengenai bab ibadah. Kemudian setelah mereka menerangkan dan merampungkan bab ibadah, baru mereka memulai menerangkan bab muamalah. Para pendengar yang saya muliakan, marilah kita mulai kajian kita mengenai bab muamalah ini. Yang pertama kali diterangkan oleh Imam Abu Suja di sini adalah mengenai masalah jual beli. Beliau mengatakan faslun kitabul bai'i, kitabul bai'i, kitab yang menerangkan mengenai masalah jual beli. Imam Abi Suja dalam kitabnya Takrib ini beliau langsung menerangkan mengenai macam-macam jual beli. Beliau tidak menerangkan kepada kita mengenai masalah rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli. Untuk itu, sebelum saya memasuki pembahasan kitab Abi Suja ini, yaitu membahas mengenai macam-macam jual beli, saya akan menerangkan sedikit mengenai rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli, begitu juga mengenai arti daripada jual beli itu sendiri dan hikmah daripada diperbolehkannya jual beli. Para ahli bahasa menerangkan bahwasanya lafadz al-bai'u, jual beli, ini menurut bahasa artinya adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu. Baik sesuatu yang mereka tukar itu berupa harta atau berupa yang lainnya. Dalil dari hal ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan, seperti dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kemudian berfirman, "Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih." Yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli, innallaha ishtara minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, baik diri mereka sendiri, wa amwalahum, maupun harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan kepada mereka berupa surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sama, "Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih." Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka dengan mengerjakan perintah Allah dan dengan menjalankan jihad. Maka seakan-akan mereka menjual diri mereka dan harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan berupa
surga. Kemudian fastabshiru, maka berbahagialah mereka yang telah menjual diri mereka dan harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan surga. Dan kalau kita lihat kamus-kamus bahasa Arab, maka kata-kata al-bai'u wa syira' adalah merupakan adad. Yang dimaksud dengan adad adalah mempunyai arti yang sama, mempunyai arti yang saling berbeda. Jadi kata syira', kata membeli, ini juga dipakai untuk dalam artian menjual. Juga kata al-bai' yang artinya menjual itu juga bisa dipakai untuk dalam arti membeli. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Yusuf ayat 20. Allah telah berfirman, "Wasyarahu bisamanin bakhsin." yakni Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika dibuang oleh saudara-saudara beliau, dimasukkan ke dalam sumur, maka Nabi Yusuf ditemukan oleh kafilah yang ketika itu datang, yang mampir di sumur tersebut untuk mengambil air, ternyata mendapatkan seorang bocah yang sangat tampan. Kemudian bocah ini diambil budak sama mereka terus dijual. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian ini dengan lafaz, dengan kata-kata wasyarahu bisamanin bakhsin, dan mereka menjual dia, yakni Nabi Yusuf, bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Jadi kata-kata syarau di sini mempunyai arti kata baya'a, yang mempunyai arti kata yakni ba'uhu, mempunyai arti kata menjual. Jadi kata-kata syira' dan kata-kata bai' ini adalah termasuk adad, bisa dipakai. Kata bai' bisa dipakai untuk menunjukkan arti syira', dan kata syira' bisa dipakai untuk menunjukkan arti bai'. Ini adalah arti kata al-bai' atau jual beli menurut bahasa. Adapun jual beli menurut istilah para ahli fikih adalah aqdun yaridu ala mubadalati malin bimalin tamlikan al-ta'bid, yang artinya jual beli adalah transaksi menukar harta dengan harta, yang mana dengan transaksi tersebut orang yang menjual dan orang yang membeli bisa mendapatkan harta yang mereka inginkan ala sabili ta'bid, dengan untuk selama-lamanya. Mereka yang telah membeli barang yang mereka beli telah mendapatkan pemilikan dari barang tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga orang yang menjual mendapatkan harga dari yang dia terima dan dia miliki untuk selama-lamanya. Ini adalah yang dimaksud dengan jual beli. Jadi di sana harus ada yang namanya tabadulu malin, harus ada yang namanya menukar barang dengan barang, menukar barang dengan barang. Dan insyaallah hukum mengenai jual beli akan kita perluas lagi insyaallah dalam kajian-kajian kita yang akan datang. Jual beli ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh agama. Jual beli diperbolehkan, dan dalil diperbolehkannya ini bisa kita lihat dari Al-Qur'an, juga bisa kita lihat dari As-Sunnah. Juga para ulama telah sepakat atau ijma' bahwasanya jual beli ini hukumnya adalah diperbolehkan. Termasuk ayat yang menerangkan bahwasanya jual beli diperbolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika itu menolak atau membantah perkataan orang Arab yang mana mereka mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan antara jual beli dan riba. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolak dan membantah perkataan mereka ini dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengetahui segala bentuk hikmah dan segala bentuk apa yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala karena hikmahnya mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradin minkum."
yang artinya la ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu memakan harta-harta kamu bainakum di antara kamu semua bil batil, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali dengan cara jual beli antaradin, dengan suka sama suka di antara kamu semua. Maka jual beli ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan jalan yang halal, dengan jalan yang sama-sama suka rela. Adapun kalau kita lihat dari sunnah Rasulullah SAW, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ayyakhudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu fayakuffullahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tahu aw mana'uhu. Yang artinya bahwasanya sesungguhnya seseorang dari kamu mengambil tali milik dia, kemudian pergi ke hutan, kemudian mencari kayu bakar, kemudian dibawa ke pasar di atas punggung dia, kemudian dijual, dan dengan itu dia bisa menjauhkan dirinya dari minta-minta, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia, baik diberi atau tidak diberi. Jadi Rasulullah SAW di sini menghalalkan dan memberikan solusi bagi orang yang pengangguran misalnya. Jangan sampai kamu minta-minta, karena kerjaan apa saja itu adalah baik selama kerjaan tersebut adalah kerjaan yang halal. Bisa Anda jalan atau mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar tersebut bisa Anda jual di pasar, agar supaya Anda tidak minta-minta, itu lebih baik daripada Anda minta-minta menggantungkan diri kepada manusia, baik diberi atau tidak diberi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu zir'an min hadidin. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu beliau tidak mempunyai makanan sama sekali di rumah, beliau membeli sekarung makanan, sekarung beras misalnya, atau sekarung gandum dengan utang dahulu. Kemudian beliau memberikan jaminan untuk utang ini, memberikan jaminan sebuah baju perang kepada seorang Yahudi atas sekarung makanan yang beliau beli dari dia. Dan banyak sekali kalau kita tengok, ya, kalau kita telaah dan kita baca kitab-kitab hadis baik Sahihul Bukhari atau Sahihul Muslim, di sana banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperbolehkan jual beli. Dan insya Allah hadis-hadis ini akan kita telaah dan kita baca ketika kita membahas syarat-syarat rukun jual beli, insya Allah. Kemudian kenapa sih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan hambanya, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan hambanya untuk mengadakan transaksi jual beli? Kalau kita tengok dan kita cermati, kita bisa mengambil sebuah hikmah dari diperbolehkannya jual beli, bahwasanya tidaklah setiap orang bisa memenuhi kebutuhan dia dengan diri dia sendiri. Pasti manusia itu butuh kepada orang lain. Maka kadang-kadang kita kita melihat, atau kita misalnya kadang-kadang punya duit. Kita punya duit tapi kita tidak punya barang, sehingga kita butuh untuk mendapatkan barang tersebut. Bagaimana caranya? Dengan apa caranya? Ya dengan membeli, dengan mengadakan akad jual beli. Atau ada orang punya barang dan dia membutuhkan uang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengadakan akad jual beli. Begitu juga kalau kita lihat tabiat dari manusia itu senang untuk mendapatkan laba, senang untuk mendapatkan harta. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan memperbolehkan jual beli dengan cara yang halal untuk mendapatkan harta, sehingga mereka tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah daripada diperbolehkannya jual beli. Seperti yang saya sebutkan dalam awal kajian tadi, bahwasanya Imam Abi Suja di sini tidak menyebutkan
kepada kita, tidak menerangkan kepada kita rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli. Beliau langsung menerangkan kepada kita macam-macam atau pembagian jual beli, dan saya akan menyebutkan dengan ringkas ya rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli. Secara garis besar rukunnya jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah al-aqidani, yaitu orang yang mengadakan transaksi baik itu penjual atau pembeli. Yang kedua adalah as-sighah, yaitu ijab qabul. Yang keempat adalah al-ma'qud alaihi, yaitu barang yang dijual baik itu harga atau barang yang dijual. Kita telah rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah al-aqidani. Rukun yang pertama dari jual beli ini adalah adanya penjual dan pembeli. Adanya penjual dan pembeli. Dan penjual dan pembeli ini agar akad atau transaksi jual belinya ini sah, dua-duanya harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh para ahli fikih. Syarat yang pertama untuk penjual dan pembeli adalah ayyakuna rasyidan. Hendaknya orang yang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang rasyid. Rasyid yang dimaksud dengan rasyid ini apa? Adalah orang yang telah baligh, berakal dan bisa mentasarrufkan hartanya sesuai dengan apa yang digariskan atau diajarkan oleh agama. Maka kalau kita tengok dari syarat ini, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh, maka jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut tidak sah. Begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya jual beli ini membutuhkan ridha. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kamu memakan harta-harta kamu di antara kamu semua kecuali dengan jalan jual beli dengan adanya rasa ridha di antara dua pihak. Adapun kalau yang mengadakan jual beli, yang mengadakan transaksi jual beli ini adalah orang gila, secara otomatis kita tidak bisa mendapatkan ridha dari orang gila tersebut. Gimana orang gila? Kita tidak bisa mengetahui apakah orang tersebut ridha atau tidak. Karena apa? Karena segala tasarruf atau segala tindak laku yang dilakukan oleh orang yang gila itu tidak dianggap mulgha, tidak dianggap. Maka disyaratkan syarat yang pertama ini yaitu ayyakuna al-aqidani rasyidaini. Yang dimaksud dengan rasyid di sini adalah yaitu orang yang sudah baligh, yang berakal dan orang yang hasanut tasarruf, orang yang bisa mentasarrufkan hartanya sesuai dengan jalan yang telah diajarkan oleh agama. Dalil dari hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Wabtalul yatama, maka ujilah anak-anak yatim yang ada atau yang telah kamu rawat atau yang menjadi tanggung jawab kamu. Ya, ini khitab kepada orang-orang yang merawat anak yatim, walinya anak yatim. Uji dulu anak yatim tersebut. Hatta idza balaghun nikah, sehingga kalau mereka sudah besar, sudah mencapai akil baligh, fa in anastum minhum rusydan, kalau kamu melihat menyaksikan bahwasanya anak tersebut telah mencapai umur rusyd, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan, pasrahkan harta mereka kepada mereka. Jadi intinya orang yang menjadi walinya anak yatim, yang memegang harta anak yatim, maka harta tersebut jangan sampai kamu pasrahkan kepada anak yatim tersebut, pemilik tersebut, karena dia masih kecil, belum bisa mentasarrufkan harta yang dia miliki. Jangan-jangan nanti dia hambur-hamburkan harta tersebut. Maka tunggu dulu sampai anak tersebut balaghun nikah, setelah akil baligh. Kalau sudah besar akil baligh, fa in anastum minhum rusydan, kalau kamu melihat anak itu telah mencapai umur dewasa, sudah rusyd, fadfa'u ilaihim amwalahum, sudah bisa mentasarrufkan hartanya dengan baik,
maka berikan harta tersebut kepada mereka. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh para wali anak-anak yatim untuk menguji anak yatim tersebut. Kalau mereka sudah yakin dan tenang bahwasanya anak yatim tersebut telah mencapai umur rasyid, sudah bisa mengatur hartanya dengan dirinya sendiri, maka kasihkan hartanya biar kamu tidak menjadi masalah besoknya. Nah, maka dari ayat ini para fuqaha mengatakan bahwasanya yang bisa menjalankan jual beli adalah orang yang mempunyai syarat rusyad, yaitu baligh, berakal dan bisa mentasarrufkan hartanya, bukan orang yang mahjur alaih. Bukan orang yang mahjur alaih. Adapun anak kecil yang belum baligh, maka akad mereka jual beli tidak sah. Begitu juga orang gila. Itu berdasarkan hadis ya yang sering kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rufi'al qalamu an salasin. Anil majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yabra. Wa anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima." Yang artinya, rufi'al qalam, pena telah diangkat. Yang dimaksud dengan pena diangkat di sini adalah bahwasanya segala bentuk gerak-gerik dan tingkah laku tiga orang ini tidak dicatat oleh malaikat. Karena tidak ada hukumnya. Yang pertama adalah anil majnun, orang yang gila. Orang gila, segala tindak laku orang gila tidak dicatat oleh malaikat. Tidak ada hukumnya. Wa anin naim, begitu juga orang dalam keadaan tidur. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, begitu juga dari anak kecil sampai anak tersebut akil baligh. Ini adalah tiga orang yang mana tasarrufnya tidak dicatat oleh malaikat. Tapi perlu diperhatikan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya untuk anak kecil, kalau anak tersebut telah mumayyiz, anak yang telah mencapai umur tamyiz, anak tersebut telah bisa ngomong sendiri, telah bisa melakukan kepentingan dia sendiri dengan tidak dibantu oleh orang tuanya, sudah bisa tanya dan sudah bisa menjawab pertanyaan kalau ditanya, maka anak seperti ini boleh kita suruh untuk membeli. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Khisni dalam syarahnya kitab Takrib ini, beliau mengatakan dulu ketika zamannya Sayyidina Umar, beliau mengirim prajurit untuk berjihad. Dan istri-istri mereka yang ditinggal di Madinah tidak ada yang membantu kecuali anak-anak kecil mereka. Dan istri-istri orang yang berjihad tersebut menyuruh anak-anaknya untuk membeli kebutuhan setiap harinya. Kalau misalnya di tempat kita untuk membeli bawang atau membeli cabai misalnya. Dan ini diketahui oleh Sayyidina Umar dan beliau diam, tidak berkomentar. Maka Imam Khisni mengatakan berarti boleh orang tua menyuruh anak kecilnya yang telah umur baligh, yang telah umur mumayyiz ya, untuk membelikan sesuatu. Tapi dengan syarat anak tersebut telah mumayyiz, telah mengerti. Kalau anak tersebut tidak mengerti sama sekali, maka tidak boleh kita suruh untuk membeli sesuatu. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk orang yang melakukan transaksi jual beli adalah ayyakuna mukhtaron muridan lita'aqud. Hendaknya orang tersebut adalah ketika melakukan transaksi jual beli tidak ada paksaan sama sekali. Dia melakukan jual beli tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena apa? Karena kalau kita baca ayat yang telah kita baca tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ila antakuna tijaratan antara minkum. Jadi sahnya jual beli itu harus di sana yang ada namanya ridho, rela, sama-sama rela dari kedua pihak, baik dari pembeli atau penjual. Lah kalau orang yang mengadakan jual beli itu orang dipaksa, maka berarti di sini tidak ada ridho. Kalau tidak ada ridho, maka tidak sah jual belinya. Maka jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara paksa. Harus di sana ada yang namanya saling ridho di antara dua pihak, baik dari pihak penjual atau pihak pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal bai'u antaradin.
Yang artinya bahwasanya sesungguhnya sahnya jual beli itu adalah dengan cara saling rela di antara penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli harus saling rela. Harus saling rela sehingga jual beli tersebut menjadi jual beli yang sah. Maka jual beli yang dimana jual beli tersebut ada unsur paksaan, maka jual beli tersebut jual beli yang tidak sah. Cuma di sini ada sebuah masalah yang dikecualikan oleh para ahli fikih dari masalah ini. Dikecualikan kalau memang pemaksaan tersebut adalah pemaksaan yang hak, yang benar. Contohnya bagaimana? Contohnya jika ada orang yang punya hutang banyak. Punya hutang banyak dan dia juga punya barang banyak. Pihak kehakiman atau pihak pengadilan memaksa orang tersebut untuk menjual barangnya demi membayar hutangnya. Nah, maka kalau jual beli yang dilakukan seperti ini, yakni pihak kehakiman atau pihak pengadilan memaksa seseorang yang punya hutang banyak untuk menjual barangnya, untuk membayar hutangnya, maka jual beli yang dilakukan oleh orang tersebut meskipun dengan cara paksaan tetap sah. Karena paksaan yang ada sekarang dalam contoh seperti ini adalah paksaan yang hak, paksaan yang diperbolehkan. Kalau tidak gitu maka dia tidak bisa untuk membayar hutangnya. Maka dalam hal ini kalau memang pihak pengadilan memaksa orang tersebut untuk menjual hartanya demi kemaslahatan orang yang dihutangi, maka paksaan ini tidaklah menjadikan jual beli itu menjadi jual beli yang tidak sah. Tetap sah karena paksaannya adalah paksaan bil haq, dengan hak. Terus syarat berikutnya adalah hendaknya orang yang melakukan jual beli adalah orang yang bisa melihat. Karena apa? Karena kalau orang yang membeli adalah orang yang buta, maka dikhawatirkan nanti ada penipuan. Karena dia tidak bisa melihat barang yang dia beli. Begitu juga penjualnya harus orang yang tidak buta. Kalau orang buta melakukan jual beli maka tidak sah jual belinya. Lalu bagaimana caranya kalau bisa sah? Ya mewakilkan, dia menyuruh orang lain untuk membelikan barang atau untuk menjualkan barangnya. Kalau dia melakukan akad jual beli dengan dirinya sendiri, maka jual beli yang dia lakukan tidak sah karena dia tidak bisa melihat barang yang dibeli atau tidak bisa melihat barang yang dijual. Kalau begitu maka dia akan gampang tertipu karena tidak bisa melihat barang yang dia beli atau barang yang dia jual. Maka dalam hal ini fuqaha mengatakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tidak sah. Harus orang tersebut orang yang bisa melihat barang yang dijual dan barang yang dibeli. Terus syarat yang terakhir untuk orang yang melakukan transaksi jual beli ini adalah ta'addudu tarafail aqd. Jadi di sana harus ada penjualnya dan ada pembelinya. Ada penjualnya, ada pembelinya. Harus ada dua belah pihak, penjual dan pembeli. Tapi seandainya orang satu ya dia penjual, ya dia pembeli, maka tidak sah akad seperti ini. Misalnya apa? Misalnya si fulan ini, si A ini menjadi wakil. Ya, menjadi wakil dari seseorang, dari B untuk menjualkan rumahnya. Misalnya saya ingin menjual rumah saya, kemudian saya ngomong ke Ustadz Idrus. Ustadz Idrus, saya menjadikan Anda sebagai wakil saya untuk menjualkan rumah saya. Berarti si Ustadz Idrus ini menjadi wakil dari saya untuk menjualkan rumah. Maka tidak boleh dia membeli rumah itu untuk dirinya sendiri. Karena dia dalam hal ini sebagai orang yang menjual, maka dia tidak boleh menjadi pembeli di satu waktu, tidak boleh. Tidak diperbolehkan ya. Maka dalam hal ini misalnya, maka ditakutkan nanti kalau dia dalam satu waktu ya penjual, ya pembeli tidak diperbolehkan. Misalnya kalau ada orang misalnya menjadi wakil dari orang lain untuk menjualkan sesuatu, menjadi sales misalnya. Maka tidak boleh barang yang dia
jual itu dia beli sendiri untuk karena dalam hal ini tidak boleh harus yang ada namanya ta'addud tarafil aqd, kecuali ulama mengecualikan, yaitu masalah seorang bapak misalnya, seorang bapak menjadi wali dari anak kecil, dari anaknya kecil, atau seorang kakek menjadi wali dari anak kecil ya, yang jadi walinya misalnya kakek ini mempunyai cucu A dan mempunyai cucu B, maka dia boleh menjualkan tanah milik A dibeli oleh cucunya sendiri yaitu B, dan dia dalam satu waktu jadi pembeli juga jadi penjual. Ini diperbolehkan, dikecualikan dari masalah yang sedang kita terangkan. Ini adalah, jadi 4 hal inilah yang disyaratkan, yang harus ada dalam penjual dan pembeli. Kemudian rukun yang kedua adalah sighat. Sighat itu apa? Sighat itu adalah ijab qabul. Ijab qabul. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya jual beli itu tidak sah kecuali harus ada ridho. Harus ada yang namanya sukarela dari pihak penjual dan dari pihak pembeli. Dan ridho ini atau sukarela ini tidak bisa kita lihat, karena ridho itu adalah ada di hati. Nah, terus bagaimana kita bisa melihat ridho ini? Ya, ridho ini kita bisa melihatnya dengan melihat orang tersebut mengucapkan sighat ini, mengucapkan ijab qabul. Kalau orang itu mengucapkan ijab qabul, maka berarti dia telah ridho untuk menjual barangnya atau untuk membeli barang tersebut. Maka sighat ini termasuk salah satu rukun dalam jual beli, Terus kalau kita katakan bahwasanya jual beli harus ada sighatnya, harus ada yang namanya ijab dan qabul. Bi'tuka, saya menjual kepada Anda kitab saya ini. Terus pembeli mengatakan saya jadi membeli kitab ini dengan 50 real misalnya. Ini namanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Harus ada sighah. Harus ada sighat, karena sighat ini adalah yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut telah ridho dengan transaksi jual beli yang mereka lakukan bersama. Harus ada ridho. Terus bagaimana Ustaz dengan jual beli yang tanpa ada sighat sama sekali? Misalnya penjual atau pembeli misalnya mengambil barang terus mengasih uang tanpa mengucapkan saya beli, saya jual. Nah, ini kalau kita lihat dari mu'tamad fil madhab atau dari pendapat al-masyhur fil madhab, tidak diperbolehkan jual beli dalam contoh seperti ini, yaitu jual beli dengan mengambil barang tanpa mengatakan saya beli dan saya menjual. Anda mengambil barang, langsung Anda bayar tanpa mengucapkan sigha. Ini tidak diperbolehkan menurut madhab Imam Syafi'i, yang mana jual beli seperti ini kalau dalam bahasa para ahli fikih dikatakan al-mu'athah, al-mu'athah. Namun kalau kita lihat ya pendapatnya ulama mutaakhirun dari madhab Syafi'i seperti Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dan yang lainnya, beliau memperbolehkan akad jual beli dengan cara mu'athah, dengan cara yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan sekedar pembeli mengambil barang terus langsung mengasih uang kepada penjual tanpa menyebutkan sighat, tanpa menyebutkan ijab qabul, tanpa menyebutkan saya membeli dan Anda menjual, tanpa menyebutkan lafaz tersebut. Diperbolehkan menurut pendapat yang mutaakhirun seperti yang dirajihkan atau yang dikuatkan, yang dipilih oleh Imam Nawawi. Karena kalau kita lihat transaksi-transaksi atau jual beli yang kita lakukan setiap hari sekarang ini, ya kebanyakan kita lakukan dengan cara mu'athah, dengan cara tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Kalau Anda datang misalnya ke swalayan atau ke mal-mal, Anda mengambil barang, langsung membayarnya di kasir tanpa mengucapkan saya menjual dan saya membeli. Nah, ini juga kalau kita terapkan dengan pakai pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i, maka tidak diperbolehkan. Tapi alhamdulillah di sini ada pendapat yang mengatakan diperbolehkan selagi di sana ada yang namanya ridho, saling rela, ya, saling rela, maka akad tersebut tetap menjadi akad yang sah, Yang penting di sana ada kerelaan di antara kedua pihak, baik dari penjual atau dari pembeli. Terus kalau kita ambil pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i, bahwasanya jual beli ini harus ada yang namanya ijab qabul, ya. Pendapat Imam Syafi'i yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i, jual beli harus ada yang namanya sighat, ada yang namanya ijab qabul. Kalau kita ambil pendapat ini, maka ijab qabul ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, antara ijab dan qabul jangan ada pemisah.
Tidak boleh adanya pemisah antara ijab dan qabul. Kalau misalnya penjual mengatakan saya menjual kepada Anda barang ini, maka pembeli langsung mengucapkan saya beli. Tidak boleh kok misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini, terus mereka ngobrol ke sana ke sini, setelah 1 jam baru dia mengatakan saya membeli. Maka tidak boleh. Tidak diperbolehkan adanya pemisah antara ijab dan qabul kalau memang kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan jual beli harus ada sighah. Yang kedua, ijab ini atau qabul harus sesuai dengan ijab. Kalau misalnya penjual mengatakan saya menjual barang ini atau saya menjual buku ini dengan harga 50.000, maka tidak boleh penjual mengatakan saya terima atau saya beli dengan harga 30.000. Tidak boleh, harus sama, harus cocok antara sighah ijab dan qabul. Begitu juga misalnya saya menjual kepada Anda separuh dari barang ini dengan harga 50.000, kemudian pembeli mengatakan saya beli harta ini, barang ini semuanya dengan harga 50.000, maka tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak ada kecocokan antara ijab dan qabul. Terus termasuk syarat lain untuk ijab qabul ini bahwasanya ijab dan qabul ini tidak ada syarat. Tidak ada batas waktu. Misalnya apa? Syarat misalnya apa? Misalnya kalau ada orang mengatakan saya menjual rumah saya ini dengan harga 1 juta kalau datang Zaid. Terus pembelinya mengatakan saya jadi beli. Nah, sighah seperti ini tidak sah. Tidak sah karena ada namanya syarat. Ada namanya syarat. Atau misalnya saya jual rumah saya ini kalau datang musim misalnya musim panen misalnya. Kemudian pembelinya mengatakan saya terima, saya jadi beli, maka tidak boleh. Karena ada syarat dan ada batasan waktu misalnya. Atau batasan waktu saya menjual rumah saya ini kepada Anda untuk masa 1 tahun. Kemudian saya jadi beli, maka jual beli sighah seperti ini tidak diperbolehkan. Adapun syarat dari pembeli diperbolehkan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalnya saya menjual rumah ini kepada Anda dengan harga 1 juta. Kemudian pembeli mengatakan saya jadi beli, tapi nanti bayarnya kalau gaji saya telah datang. Nah, ini diperbolehkan menunda pembayaran dengan syarat, mentaklek pembayaran dengan syarat ini diperbolehkan. Karena apa? Karena pembayaran ini adalah merupakan bisa kita samakan dengan utang ya, utang. Kalau utang itu boleh dikasih waktu, maka begitu juga untuk waktu batas pembayaran ini bisa dikasih waktu juga. Ini adalah kalau kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya sighah adalah termasuk salah satu rukun dalam jual beli. Untuk rukun yang ketiga dari jual beli ini adalah al-ma'qud alaihi, yaitu barang yang dijual dan harga yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Dan karena waktu telah mau habis, maka kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai al-ma'qud alaih, yaitu syarat-syarat bagi barang yang dijual dan bagi harta yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Kiranya cukup sekian. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayja'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.